Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, saya kuat. Yes. Yang belum ngisi presensi di kolom chat, silahkan isi dengan menuliskan nama lengkap kalian di kolom chat. Jadi biar ibu tahu siapa yang mengikuti Google Meet dan nanti siapa yang hanya mengikuti Classroom ya. Seperti itu. Kemudian untuk seluruhnya, jadi siapa tahu karena kendala jaringan tidak bisa ikut Google Meet tapi hanya bisa menggunakan Classroom saja, kalian juga tetap mengisi link presensi di Google Classroom. Berpikir positif merupakan energi potensial yang luar biasa. Mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Berpikirlah positif bahwa matematika itu mudah. Ingat tidak tentang nilai perbandingan trigonometri? Kosinus 0 derajat. Ada yang ingat tidak? Kosinus 0 derajat itu 1, Bu. Kosinus 0 derajat itu hasilnya adalah 1. Ya, benar. Kosinus 45 derajat. 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Oke, benar ya? Harus ingat juga materi pertemuan sebelumnya. Dalam sebuah segitiga ABC, jika panjang sisinya A kecil, B kecil, C kecil, maka berlaku aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. A per sin A, ya betul ya. Oke, masih ingat semua, pada hebat semua anak itu. Sudah nge-share materi juga dari kemarin siang pukul 10-an ya. Nah, selain itu, kalian juga harus ingat materi SMP dulu, yaitu tentang jurusan 3 angka. Jaringannya Ibu stabil ya? Terdengar jelas? Stabil. Iya, Bu. Stabil, Bu. Terdengar jelas. Stabil, Bu. Gambar juga jelas, ini gambar juga jelas. 3.12.1 tentang menerapkan aturan kosinus untuk menyelesaikan masalah pada sebuah segitiga, dan 4.12.1 yaitu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan kosinus. Ini IPK-nya. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai kalian hari ini, Ibu harapkan melalui proses pembelajaran materi aturan kosinus dengan menggunakan model problem based learning. Oh ya, ini mohon maaf berarti Ibu kesalahan ketik. Harusnya problem based learning dengan diskusi dan menggali informasi. Diharapkan, Ibu mengharapkan nanti kalian terampil dalam menentukan panjang sisi atau besar sudut suatu segitiga menggunakan aturan kosinus dan dapat menyampaikan dengan santun. Belajar aturan kosinus itu bisa untuk apa? Lihat di sini, bisa untuk menghitung panjang lintasan yang dilalui oleh sebuah pesawat udara dari suatu kota ke kota lain. Kemudian bisa menghitung ketinggian suatu pohon, suatu bangunan. Kemudian bisa untuk menghitung kemiringan suatu arsitektur. Langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu terapkan hari ini, nanti kalian berkelompok. Setelah berkelompok, di dalam kelompok itu kalian berdiskusi, mendiskusikan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Setelah diskusi, nanti kalian Ibu harapkan bisa presentasi, nanti Ibu memberikan konfirmasi, kemudian nanti di akhir Ibu memberikan kuis aturan kosinus. Nah, untuk apa sih penerapan aturan kosinus itu? Nah, coba kita lihat sebuah video ilustrasi tentang penerapan aturan kosinus. Nah, tadi kan kalian sudah tahu tuh manfaatnya untuk apa. Lebih jelasnya lihat video ini.
Beberapa waktu lalu, Kapten Afan bersama krunya melakukan patroli. Nah, mari sama-sama kita bantu Kapten Afan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ada pertanyaan apa tidak kira-kira dari ilustrasi yang sudah Ibu putar? Belum ada? Oke, kalau belum ada, berarti kan kita bisa melihat ya dari ilustrasi ini bahwa ternyata kita bisa menentukan jarak antara dua kapal, kan seperti itu ya. Nah, untuk menentukan jarak dua kapal itu berarti harus menggunakan apa gitu kan? Karena kalian tadi diam berarti masih bingung, ini apa ya, gimana arahnya. Nah, coba lihat lagi video yang berikutnya. Berarti kosinus yaitu aturan yang memberikan hubungan yang berlaku antara panjang sisi-sisi segitiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segitiga tersebut. Pelajari ini YouTube yang sudah Ibu share, nanti kalian bisa putar kembali pas saat diskusi di linknya, kemudian bisa melihat modulnya juga. Modulnya juga sudah ada di kelas. Ini ada 4 orang yang kelompok 3. Mbak Nukita ketuanya, silahkan untuk memimpin. Kita harus membuat garis pembantunya dulu yang menuju utara. Kita tulis 16 km itu dari 145 derajat dikurangi 25 derajat atau hasilnya supaya 145 derajat itu berapa? Kita langsung aja ya teman-teman. Berarti AB itu kan sama dengan C. Nah, berarti sini AB kuadrat sama dengan derajat apa kuadrat? Mbak Novi, derajat apa kuadrat? Ya, mohon maaf Bu. Ya, 24 kuadrat. Itu 24 kuadrat pakai kalkulator berapa, Fani? 176, Bu. Ya, nah itu berarti Mbak Novi ditulis. Atau ini sudah benar? Ya. Benar itu, Mbak. Benar udah. Siapa yang mau bersedia presentasi untuk permasalahan yang pertama? Penyelesaiannya, silahkan. Ya Bu, saya Bu. Oh iya, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, Danuyansa dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Si B kecil ini sebesar 5 km panjangnya. Nah, terus dari sudut C ke sudut B itu ada sisi A kecil, dan panjangnya itu 10 km. Nah, terus yang ditanyakan ini adalah panjang dari sudut A ke sudut B itu berapa, alias sisi C-nya itu berapa. Soal yang pertama itu sudut C-nya itu 60 derajat. Jadi diperoleh penyelesaian kita pakai aturan kosinus yang sudah Bu Guru jelaskan. Itu ada C kuadrat, karena dicarinya C, ini si C, jadi kita tulis C kuadrat sama, ketemulah hasil C kuadrat sama dengan 75. Karena 75 ini C kuadrat, maka C-nya itu akar 75. Nah, akar 75 itu sama dengan 5 akar 3. Jadi sasaran Kapten Afan adalah 5 akar 3 km. Dan kalau ada pertanyaan, ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Mas Danu, silahkan kelompok yang lain. Ibu beri kesempatan. Nomor 1 sama tidak dengan kelompoknya Mas Danu? Iya, Bu. Ya, oke. Sama semua berarti ini ya? Iya, Bu. Ya, berarti sudah benar ya jawabannya kelompoknya Mas Danu ya. Kita beri kelompoknya Mas Danu ya. Beri plus ya. Jangan lupa kameranya on. Ya, kita beri plus dulu. Permasalahan yang kedua ya. Silakan. Ada yang mau presentasi? Saya, Bu. Oh, Mbak Novi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan yang tadi setelah materi yang diberikan oleh Bu Pipin untuk aturan kosinus. Ternyata soal ini sudah menggunakan aturan kosinus. Caranya yaitu sebagai berikut. AB kuadrat sama dengan 24 kuadrat
ditambah 16 kuadrat dikurangi 2 kali 24 kali 16 kali kosinus 120 derajat sama dengan 24 kuadrat. Jadi jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 2 jam adalah 8 akar 19 km. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan? Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Silahkan. Mungkin ada yang belum paham atau jawaban. Oh ya, Danu, silakan. Gue itu kan di soal ada 16 km. Dari titik A ke titik C-nya belum ada 16 Iya, iya. km. Tapi itu ada 16 km. Cara Oh, ngitungnya gimana gitu, Bu? Nah, Mbak Novi, bagaimana katanya cara menghitung itu jarak dari A ke C 16 km? Padahal di soal kan tidak ada angka 16. Ya, Ya. baik Bu. Ya, makasih Danu. Saya mau jawab pertanyaannya. Ya, Yaitu kan ini kan dia memang di soal itu tidak ada jaraknya. Tapi kita kembali lagi ke rumus. Kan untuk menghitung jarak itu ada rumusnya, yaitu sama dengan Ya. kecepatan kali waktu. Nah, Ya. di soal ini sudah ada kecepatan dan sudah ada waktu. Jadi kita hitung ini untuk jarak kapal A yaitu jarak sama dengan kecepatan kapal A dikali waktu. Nah, kecepatan kapal A-nya itu kan sama dengan 8 km. Di sini Ya. waktunya itu sama dengan 2 jam. Jadi Ya. 16 km itu dari 8 km kali 8 kali 2 gitu. ada pertanyaan untuk kelompok yang lain? Silahkan, Mas Ahmad, Kan silahkan. ada 24 km. Terus kan hitungnya gimana, Bu? Oh, 24. Nah, tadi kan 16 katanya Mbak Nov. Udah ketemu 8 kali 2. Ya, 24 dari mana katanya? Nah, tadi seperti yang tadi sudah dijelaskan yang dari pertanyaannya Danu, itu juga sama caranya seperti itu. Tinggal 12 km itu dikali 2. Kecepatan kapal A dikali waktu. Jadi kita mendapatkan hasil 24 km. Nah, jelas ya Mas Ahmad ya? Berarti katanya sama. Tadi kan ya, kalau jarak itu rumusnya kecepatan kali Waktu. iya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Dari hasil diskusinya kelompok 3 ini, yang permasalahan kedua, ada pertanyaan apa tidak dari kelompok yang lain? Tidak ada? Sudah jelas semua? Ini sudah benar ya? jelas, Bu. Ya, sip. Berarti ini sudah benar jawabannya, ketemunya jarak kedua kapal adalah 8 akar 19 ya. Terima kasih Mbak Novi. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Mbak Novi ya, sudah bekerja keras aplikasikan atau digunakan untuk menentukan. Nah, tadi dari soal cerita itu berarti kan menentukan panjang sisi pada sebuah segitiga yang belum diketahui. Apabila dua sisi lainnya dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi itu diketahui. Tadi kan bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau seperti gunting seperti ini, jika diketahui sisi, sudut, sisi, nah itu menggunakan aturan kosinus. Ada yang masih belum jelas? Apa sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Tadi Ya. kan mencari C kuadrat. Kalau mencari A Ya. kuadrat tinggal B kuadrat ditambah C kuadrat diambil 2B dikali C dikali kosinus A. Ya, Bu. Ya. Ya, dikurangi ya. Ini berarti ya. Nah, sekarang yang B kuadrat. Coba B kuadrat. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, Mbak Novi suaranya sudah bunyi, silakan. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C sama dikali cos B, Bu. Kuisnya nanti dikerjakan di classroom saja, sudah ada linknya. Ini linknya. Jangan sekali-kali mencoba narkoba. Intinya seperti itu ya. Iya, Bu. Jangan sekali mencoba. Siap, Bu, siap. Ya, sip. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya berarti jangan lupa kalian pelajari yaitu materi luas segitiga. Jadi setelah ini Ibu share untuk kuis dan juga link refleksi untuk perbaikan Ibu. Jangan lupa diisi link refleksi itu. Tidak akan mempengaruhi nilai kalian.
kalian tidak mencantumkan nama kalian. Jadi misalkan ibu suaranya terlalu cempreng, terlalu apa atau bagaimana, nah itu nanti kalian tuliskan apa adanya, oke? Atau terlalu cepat ibu mengajarnya. Dari ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.